Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri acara pelepasan pada hari ini, Selasa 21 Juni 2022. Salawat serta salam hendaknya selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ahlan wa sahlan kepada para hadirin, kepada yang kami hormati pengurus Yayasan Al-Hadid Cilengsi dan Bapak Kepala SMK Al-Hadid 2 Cilengsi beserta Bapak dan Ibu guru sekalian, kepada yang kami sayangi para orang tua dan wali siswi kelas 12 SMK Al-Hadid 2 Cilengsi tahun pelajaran 2021-2022. Kepada yang kami cintai teman-teman kakak kelas 12 SMK Al-Hadid 2 Cilengsi tahun pelajaran 2021-2022. Saya Rania dari kelas 10 akuntansi. Dan saya Putri dari kelas 11 OTKP. Di sini kami akan menemani para hadirin dalam kegiatan pelepasan kelas 12 SMK Al-Hadid 2 Cilengsi tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan kegiatan pada hari ini pada pelepasan kelas 12 SMK Al-Hadid 2 Cilengsi. Acara yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang kedua untayan nasihat-nasihat. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SMK Al-Hadid 2 Cilengsi. Dan acara yang keempat, pembacaan puisi. Acara yang kelima, pidato bahasa Inggris. Dan acara yang keenam, sambutan dari pengurus Yayasan Al-Hadid Cilengsi. Acara yang ketujuh, pidato bahasa Arab. Acara yang kedelapan, penyerahan medali kepada para siswi kelas 12. Acara yang kesembilan, kesan dan pesan. Acara yang ke-10, kesan dan pesan siswi kelas 12. Acara yang ke-11, pembacaan syair himne guru. Acara yang ke-12, penyerahan hadiah juara umum. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum memasuki acara yang pertama, para peserta pelepasan peserta didik dipersilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Diinformasikan kepada orang tua wali bahwasannya Yayasan Al-Hadid Cilengsi tengah membangun Masjid Al-Imam Bukhari bagi para orang tua siswi yang ingin menginfakkan sebagian hartanya dan menjadi donatur dipersilakan. Terima kasih. Dan kepada hadirin dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Para hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan acara ini dengan yang pertama. Acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kak Putri Konita Humairo dan Kak Rosita. Kepada Kak Konita dan Kak Rosita, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك
إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu dan bapakmu. Hanya kepadaku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan mempersekutukan aku, engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu. Maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Konita sebagai juara 3 Lomba Tilawah Quran di Rumah Sakit Melia. Dan terima kasih juga kepada Kak Rosita sebagai peraih juara ketiga memenangkan medali perak dalam ajang Olimpiade mata pelajaran PAI tingkat nasional. Dan semoga apa yang dibacakan tadi bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Memasuki acara yang kedua, untayan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Ibu Sofia Kamalia. Kepada Ibu Sofi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jazakumullahu khair. Saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk berdiri di sini memberikan beberapa kalimat sebagai kalimat yang mungkin akan menjadi pemberian terakhir buat kakak-kakak kelas 12 ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu perkara, yaitu di sini memang acaranya pelepasan ya. Pelepasan itu artinya kita
santunan dilepas, tapi ada beberapa hal yang sebenarnya itu mustahil dikatakan benar-benar lepas. Artinya apa? Ketika kalian keluar dari sini, dari SMK 2 Al-Hadid, kalian masih membawa Al-Hadid itu pada diri kalian selamanya. Kenapa? Karena ketika kita ada di luar, apa yang akan kita lakukan itu akan dilihat oleh masyarakat. Jadi kemarin dia belajar agamanya di mana, sopan santunnya seperti apa, seperti itu akan dilihat. Otomatis Al-Hadidnya sendiri tidak akan lepas dari kita. Oleh karena itu, pesan yang ingin kita sampaikan bahwasanya apapun kalian nanti mau jadi seperti apa, mau bagaimana, ingat bahwasanya pada diri kita itu ada beberapa hal yang gak mungkin lepas dari kita. Yang pertama adalah agama Islam. Kemudian yang kedua adalah keluarga kita atau orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah tempat di mana kita belajar. Jadi meskipun kita itu sedang sendiri, kita ingat kita sedang membawa agama Islam itu sendiri. Sehingga kita punya kontrol ketika mau melakukan sesuatu atau mau menjadi seperti semaunya, itu ada protek diri, oh saya membawa agama Islam. Kalau misalkan saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai, maka yang buruk siapa? Islam itu sendiri. Karena kita adalah bagian dari Islam. Kemudian yang kedua, kita membawa nama orang tua. Jadi kalau misalkan kalian dilepas sama orang tua pergi untuk menuntut ilmu di tempat yang lebih tinggi atau kuliah gitu ya. Di sana kalian akan membawa nama orang tua kalian. Ingat, apapun yang kalian lakukan, nama orang tua kalian itu ada pada diri kalian. Sehingga ketika kita melakukan satu kesalahan, orang tua kebawa. Begitu juga dengan keluarga dan tempat di mana kita belajar. Jadi sekalipun kalian sudah lepas dari Al-Hadid, bukan berarti kalian akan bisa melakukan semau kita gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Hadid itu udah melekat pada diri kalian. Setiap kali hal yang kita lakukan itu akan dilihat. Dia belajar ilmu agama di mana? Di Al-Hadid. Mana bekasnya seperti ini? Sehingga ketika kita melakukan satu kesalahan, yang dilihat bukan cuma kalian, bukan cuma nama kalian. Tetapi apa? Tetapi di mana kalian belajar itu akan dilihat. Sehingga tidak layak bagi seorang penuntut ilmu apabila dia melangkah keluar dari tempat dia belajar, kemudian dia melakukan sesuatu yang bisa menjadikan itu buruk untuk tempat dia belajar. Jadi salah satu bentuk terima kasih kita kepada para pengajar juga kepada orang tua adalah menjadi diri kita yang terbaik. Yang terbaik itu seperti apa? Yang terbaik itu seperti yang Allah mau. Kalau misalkan kita ingin melakukan satu dua kesalahan di luar batas yang tidak boleh dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, ingat lagi bahwasanya yang kita bawa bukan cuma diri kita sendiri. Jadi kalimat bahwasanya ini kan diri saya sendiri. Boleh dong saya melakukan apa yang saya mau. Ingat bahwasanya pada diri kita ada beberapa hal yang memang tidak tertulis, tetapi itu tidak akan pernah bisa lepas dari kita. Kemudian ketika kalian berada di masyarakat, lepas dari Al-Hadid bukan berarti kalian lepas dari ilmu. Yang akan dilihat oleh orang itu adalah yang kelihatan. Mereka tidak akan memperhatikan berapa hafalan kalian, gak akan memberi manfaat buat mereka. Kemudian berapa puluh hadis yang kalian sudah hafal, berapa nilai kalian, tidak akan memberikan manfaat untuk masyarakat. Yang akan mereka lihat adalah apa bekas dari ilmu itu. Ilmu itu adalah akar, batang pohon, kemudian buahnya apa? Buahnya bisa bermanfaat untuk mereka atau enggak? Kalau ternyata kalian punya ilmu yang banyak, hafal 30 juz, kemudian hafalan hadis sampai 42 selesai, kelar. Kemudian hafalan dalil-dalil sampai beberapa ayat, pilihan dihafal semuanya. Beberapa faedah ilmu dihafal, faedah hadis dihafal. Tetapi ketika kalian jalan depan orang tua duduk di bawah, kalian jalan berdiri aja, itu kelihatan, oh ilmunya gak ada bekas buahnya. Kemudian ketika kalian duduk, orang tua atau pengajar kalian duduk di bawah, misalkan di masjid, kalian lewat
berdiri aja, salim dengan beliau, salim, tapi kalian berdiri, itu aja kelihatan, oh dia tidak menerapkan ilmu. Bagaimana bisa kemarin apa yang ada di dalam kelas dipelajari dengan begitu tekun, ternyata tidak membuahkan hasil, itu akan sangat merugikan. Oleh sebab itu, meskipun ini adalah acaranya pelepasan, kita ingat bahwasanya yang lepas itu cuma badannya kita. Yang lepas dari aktivitas menuntut ilmu di sini cuma badannya kita, tetapi jiwanya kita itu masih membawa al-hadith kemanapun kita pergi. Jadi berterima kasihlah kepada para pengajar kalian dengan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang lurus, pribadi yang Allah cintai. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita kembali serahkan kepada panitia. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Sofi yang telah menyampaikan beberapa untayan nasihat-nasihat yang amat berharga untuk kami semua. Semoga apa yang beliau telah sampaikan bisa kita ingat, tapi bukan cuma kita ingat doang, bisa kita amalkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMK Al-Hadid 2 Cilengsi. Kepada Bapak Syaifullah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Yayasan Al-Hadid Cilengsi, yang kami hormati Bapak Ibu staf SMK Al-Hadid 2 beserta para dewan guru, yang kami hormati kepada Bapak Ibu orang tua wali siswi kelas 12 SMK Al-Hadid 2 Cilengsi, dan tak lupa kepada para siswi SMK Al-Hadid 2 Cilengsi kelas 12 yang hari ini insyaallah kalian akan dilepas. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sebuah acara yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu acara pelepasan siswi kelas 12 SMK Al-Hadid 2 Cilengsi. Setelah 2 tahun kita tidak mengadakan acara seperti ini. Setelah 2 tahun kita dipertemukan dengan hal yang mungkin kita tidak inginkan, yaitu COVID-19. Alhamdulillah hari ini siswi SMK Al-Hadid 2 angkatan yang ke-24 kita bisa melaksanakan acara pelepasan. Ini merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kesehatan ini adalah nikmat yang luar biasa. Setelah COVID pergi
dari bumi Indonesia dan mudah-mudahan nggak kembali lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kata Nabi SAW ada dua nikmat yang kita sering terlena. Ada dua nikmat yang terkadang kita nggak pernah bersyukur dengan dua nikmat itu apa? As-sihat wal farag. Sehat dan waktu yang luang. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga waktu yang luang. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah mempelajari dan menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak beserta para siswi sekalian yang berbahagia, hari ini adalah pelepasan. Dilepas bukan berarti bebas, akan tetapi setelah kalian dilepas, justru kalian akan memasuki dunia yang sebenarnya, dunia yang nyata. Selama 3 tahun kalian digembleng di SMK Al-Hadid 2, dilatih untuk senantiasa berdisiplin, masuk jam 7, pulang ba'da asar. Itu adalah sebagai salah satu pelatihan buat kalian. Dan ini akan diterapkan kapan? Setelah kalian lulus dari SMK Al-Hadid 2, setelah kalian dilepas dari SMK Al-Hadid 2. Sebagian ada yang sudah bekerja di instansi-instansi. Kalau boleh saya sebutkan namanya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ada Ananda Endah sudah bekerja di notaris. Ananda Rosita juga alhamdulillah. Ananda Cika Wulandari sebagai akunting di PT Food Mill. Ananda Felianti Nurwulan dan Ananda Fitriyanah Putri di Bank BSI. Kalian sudah bekerja, alhamdulillah. Apa yang bisa kalian terapkan ketika di dalam instansi itu dari pembelajaran yang telah kalian dapatkan di SMK Al-Hadid selama 3 tahun? Salah satunya adalah disiplin. Benar nggak? Di perusahaan kalian harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu. Masuk jam 7, ya harus jam 7 masuknya. Nggak boleh ada alasan telat, Pak. Nggak boleh ada alasan macet, Pak. Nggak boleh ada alasan kesiangan bangunnya dan lain sebagainya. Oh, nggak berlaku itu di perusahaan. Bisa langsung diapain? Dikeluarkan. Kalian baru sadar, ternyata dulu waktu di SMK Al-Hadid, kalian dilatih untuk berdisiplin, masuk harus jam 7. Yang telat dikit harus berhadapan dengan Budiah. Ternyata ada manfaatnya. Apa? Latihan kedisiplinan. Luar biasa. Kalau di perusahaan, alasan apapun nggak berlaku itu. Dulu saya pernah punya pengalaman. Perlu Bapak ketahui, perlu Ibu ketahui bahwasanya saya ini adalah alumni dari SMK Al-Hadid 1. Jebolan tahun 2003. Saya pernah PKL di PT Holcim. Sekarang apa namanya? SBI. Pernah disuruh membuat laporan PKL oleh koordinator PKL yang ada di sana. Ternyata laporannya telat.
Berapa tahun telatnya? Enggak tahunan. Berapa bulan? Enggak bulanan juga. Telatnya 2 minggu. 2 minggu waktu yang menurut saya enggak lama-lama amat gitu. Akan tetapi ketika setelah diserahkan, Pak mohon maaf ini saya mau menyerahkan laporan PKL. Apa dia bilang? Bawa pulang saja, enggak berlaku di sini. Luar biasa ya. Suruh dibawa pulang enggak berlaku. Capek-capek saya bikin PKL enggak diterima. Dan memang harus kita ikuti konsekuensi itu. Karena itu adalah peraturan dari perusahaan untuk mendisiplinkan semua warga perusahaan yang terlibat di dalamnya. Tentunya banyak pelajaran-pelajaran lain selain daripada kedisiplinan yang kita dapatkan di SMK Al-Hadid 2. Kalian diajarkan bagaimana caranya bermanhaj yang benar, beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya dan para salaful ummah. Jangan hanya di sekolah. Ketika pelepasan, setelah lepas kalian pun harus tetap dituntut untuk itu. Tadi guru kita Ibu Ustazah Sofi bilang katanya kalian membawa nama besar SMK Al-Hadid, betul. Oleh karena itu apa yang telah kalian dapat di SMK Al-Hadid 2 berupa ilmu-ilmu pengetahuan yang telah diajarkan oleh para dewan guru tentang manhaj, tentang ilmu al-Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah ilmu-ilmu yang sesuai dengan kejuruan kalian, maka terapkan setelah kalian lulus dari SMK Al-Hadid 2. Karena ilmu yang bermanfaat itu bukan cuma ilmu yang banyak, bukan. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diterapkan walau qalilan, walaupun hanya sedikit. Kalian sudah tahu cara berkerudung yang benar. Bagaimana caranya? Berkerudung yang benar kan harus menutupi seluruh bagian tubuh. Nggak usah pakai tutorial ya. Yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi, maka itulah syarat seorang muslimah yang mengenakan jilbabnya. Maka itu diterapkan dan di sini sudah diajarkan dan dicontohkan oleh para dewan gurunya. Maka ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diterapkan, diamalkan walaupun hanya sedikit. Percuma ilmunya banyak, akan tetapi susah diterapkan. Juga alhamdulillah beberapa siswi SMK Al-Hadid 2 juga ada yang sudah diterima di Universitas Negeri Ananda Melinda di Universitas Karawang. Juga ada beberapa siswi yang melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, tapi alhamdulillah belum didengar kabar yang melanjutkan ke KUA. Barangkali sebentar lagi akan ada undangannya ya. Jangan lupa undang-undang kami guru-guru dan staf yang ada di SMK Al-Hadid 2. Ditunggu undangannya. Para siswi yang berbahagia, tentunya kami sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Karena yang namanya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insal makhlul khata wan nisyan. Oleh karena itu ketika kami memberikan pelajaran kepada kalian selama 3 tahun, barangkali banyak kesalahan-kesalahan tentu, akan tetapi di tengah banyaknya kesalahan itu tentu ada sisi kebaikannya, tentu ada sisi kebenarannya. Oleh karena itu ketika kami berbuat kesalahan, saya mewakili Dewan Guru dan staf semuanya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalian pun, kesalahan-kesalahan kalian pun, baik yang disengaja ataupun yang tidak, insya Allah telah kami maafkan. Dan tidak ada lagi dendam di antara kita. Terakhir, saya mengucapkan selamat kepada para siswi angkatan ke-24
SMK Al-Hadid 2 Cilengsi yang hari ini akan dilepas. Semoga setelah ini kehidupan kalian akan berubah menjadi lebih baik insyaallah. Kami doakan semoga kalian semuanya diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses di dunia, terlebih lagi sukses di akhirat. Seperti slogan kita pada acara hari ini apa? Berilmu dan berakhlak mulia, meraih cita-cita menggapai surga. Apa bisa diulang? Slogannya yang ada di belakang. Berilmu dan berakhlak mulia, meraih cita-cita menggapai surga. Mudah-mudahan semuanya cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita nanti mati masuk surga semuanya kita bisa bereuni lagi di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syaifullah yang telah menyampaikan sambutannya. Nah, seperti yang kita sudah dengar sambutan dari Bapak Syaifullah tadi, kalau misalkan nih ada beberapa kakak kelas kita yang udah diterima di universitas, udah ada yang kerja juga, maka dari itu saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa panitia penerimaan siswa baru Yayasan Al-Hadid Cilengsi masih menerima peserta didik baru. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di lingkungan Al-Hadid Yayasan Cilengsi. Baik, kembali ke acara yang keempat, lantunan puisi oleh Kak Melinda Amanda. Kepada Kak Melinda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Amanda. Di sini saya akan membacakan sebuah puisi perpisahan yang berjudul Akhirnya Tiba. Bibir ini tak sanggup lagi terbuka untuk pagi ini. Yang ada hanya satu titik fokus di sini. Pertama kali kami menapaki jejak di sini. Di saat itu, hati terasa berat melepas genggaman ayah dan ibu. Lalu, kau datang dengan semangat menyambut kedatangan kami. Dengan senyum yang ikhlas, lalu kau berkata, "Selamat datang dan selamat berjuang di tempat yang nantinya kau akan merakit mimpi dan akan menatap wajah-wajah baru yang asing bagimu." Kini, semua telah usai. Terbayang sebuah kisah tempat di mana kami berdiri, berlari, bahkan menyapa masa depan. Guru, kami ingin kau tahu. Pagi ini lidah kami terasa keluh karena tak mampu mengingat kesalahan dulu. Mengingat akan apa yang kami lakukan padamu. Yang terbiasa mengabaikanmu, meledekmu, bahkan enggan mengingat bagaimana kabarmu. Guru, terima kasih telah menjemput kami dari ketidaktahuan, hingga kami mampu berlari jauh dari kesesatan. Dari bodohnya sebuah pikiran, hampanya sebilah hati. Ibu, masa itu, masa kami menangis dalam pangkuanmu, yang dulu meneteskan keringat jenuh untuk kami. Masa kau rela ketenanganmu kami usik, menahan lapar, siang, malam sama saja bagimu. Ibu, kuat jalan kami karena landasan yang dibangun paduan kukuh tulangmu, air matamu, dan keringatmu yang tak pernah kering berhenti menetes. Ibu, engkau yang dulu selalu khawatirkan kami, tapi tak pernah biarkan kami mengkhawatirkanmu. Terima kasih, kami terlahir dari cinta. Ayah,
kami masih ingat saat dulu hadir di dunia ini. Ada manusia lain yang memelukku, membisikkan panggilanku. Senyum indah mereka di parasmu. Ini kami yang dulu menggenggam tanganmu dan selalu mengajakmu bermain tanpa mengenal lelah. Terima kasih, karena kalianlah kami di sini dapat menikmati mentari di ufuk pagi, merasakan kebersamaan ini setiap hari. Maafkan kami, Ayah. Maafkan kami, Ibu. Karena kamilah kalian tak dapat memejamkan mata. Karena kamilah wajah kalian terlihat sangat rentan. Engkau melampaui batas dayamu hanya untuk kami. Hanya untuk biaya sekolah kami. Agar kami tak malu dengan teman-teman kami. Agar kami bisa belajar dengan nyaman di sini. Maafkanlah kami yang tak tahu diri ini. Tak mau tahu bagaimana lelahnya kakimu berdiri. Maaf, kami tak mampu menepati janji. Kami tak mampu menepati janji untuk belajar dengan sepenuh hati. Maaf. Kami kembali dengan tangan kosong, dengan rasa kecewa dan hati yang gosong. Sahabat, senang bisa mengenal kalian. Senang bisa tertawa sepanjang hari bersama kalian. Suaramu yang memanggilku dari kejauhan terasa indah, meski terdengar bising bagi mereka. Terdengar di telingaku begitu aman, akan tersimpan dalam benakku yang dalam. Terima kasih telah mendengar ceritaku sebelum engkau tidur malam. Terima kasih telah menghias hatiku dengan penuh makna. Bersamamu adalah penghormatan tawa besarku. Kan terus ku ingat dalam sejarah hidupku. Dalam dasar sanubariku. Mulai esok, aku akan melihat mentari yang terbit sendiri. Aku mulai menjadi puzzle yang kehilangan. Aku akan sendiri. Aku akan memulai cerita seperti SD lagi. Sahabat, aku berjanji akan bercerita pada teman baruku nanti. Aku akan bercerita bahwa aku punya teman yang sangat luar biasa. Membantuku mengatasi masalah. Menghias hariku dengan penuh suka. Ya Allah, inilah kami. Terima kasih telah menyatukan hati kami. Engkau yang maha baik. Engkaulah yang menjadi saksi di antara kami. Kami pernah menggelar sejadah bersama, pernah meneteskan air mata bersama, dan pernah berbagi senyum bersama. Hari ini kami berpisah, dan engkau menjadi saksi kebersamaan kami dalam cinta dan ketaatan kepadamu. Dalam cinta dan ketaatan kepadamu di dunia ini. Andai suatu hari nanti kami tidak bisa bertemu lagi, maka kembalikanlah kebersamaan yang pernah kau berikan ini di surgamu yang kekal abadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pidato bahasa Inggris oleh teman kita Keiza Azahra. Kepada Keiza, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who always give help, blessing, and salvation for all of us, so that we can be here without trouble at all. May salawat and salam for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who always give goodness in this world.
I'd like to say thank you for the MC and the audience in here who has given me an opportunity to speak in front of you all. The Honorable Mr. Syaifullah, as the Principal of Vocational High School 2, the Honorable Ms. Dia Susiana, as the Deputy Principal of Vocational High School 2, as well as the Board of Teachers and the audience that I respect. So, every year, we hold a farewell party for our senior students a few weeks before their graduation. Have you ever asked yourself, what do we do before their graduation? One or later? The answer is actually quite simple, the essential meaning of event itself. This farewell party is family event. This event is not about dancing or musical performance. This event is about appreciating the opportunity we have to get together, maybe for the last time. We neither know, right, what will happen tomorrow, nor do we know what will happen next 5 or 10 years. Some of you may already be someone of your dreams, living so far from this place. Some of you may still be struggling with your dreams, fighting hard to achieve them. But I know one thing, that our prayers will always be with you, that we will always wish the best for you. Maybe that is all speech that I can deliver. Ideally, what I have said is gainful for us. I'm sorry if I had a mistake. Thank you for your nice attention. And I want to say happy graduation to all graduates. And as I said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kita, Keiza, yang telah menyampaikan pidato bahasa Inggris. Ya, seperti yang kita tahu kalau misalkan bahasa Inggris itu sangat digunakan, sangat diperlukan baik dalam kancah nasional maupun internasional. Ya, nggak perlu berlama-lama lagi. Memasuki acara yang ke-6, sambutan dari Yayasan Al-Hadid Cilengsi. Kepada Bapak Anas Magazalba dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alaz zalimin. Wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fada fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid-dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Syukran wa jazakumullahu khairan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala SMK Al-Hadid 2, kemudian guru-guru sekalian, juga adik-adik siswi panitia yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya kepada kami sebagai perwakilan dari pengurus Yayasan Al-Hadid Cilengsi Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini tentunya beberapa hal sudah sangat cukup disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah di sekolahnya ketika mengajarkan selama kurang lebih 3 tahun lamanya, atau mungkin ada yang 6 tahun dari SMP-nya di Al-Hadid, atau mungkin bahkan ada yang sudah 12 tahun dari SD-nya di Al-Hadid. Ya, maka dari itu, insya Allah apa-apa yang telah disampaikan secara teori, secara materi oleh Bapak dan Ibu guru kalian sudah sangatlah cukup. Maka dari itu Bapak ingin menyampaikan beberapa pesan. Ya, khususnya mungkin beberapa
adik-adik sekalian, Ananda sudah beberapa kali mendengarkan atau mungkin mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan kalian hadapi di kemudian hari setelah selesai masa sekolah. Karena setelah ini kalian sudah bukan sekolah, ya, tingkat sekolah sampai sekolah menengah atas. Nah, jadi kalian itu selesai sekolahnya. Bapak, Ibu wali sekalian juga yang kami hormati, dan yang pasti Ananda yang kami sayangi dan cintai, perlu kita perhatikan bersama ketika sudah selesai masa sekolah, apa yang selanjutnya akan dihadapi. Entah kalian yang mungkin akan langsung bekerja seperti beberapa teman-teman yang sudah disebutkan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, entah sebagian teman-teman yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, yaitu perkuliahan, bukan sekolah. Bukan sekolah menengah lagi, udah sekolah menengah atas, sudah paling atas ya. Setelah itu kalian melanjutkan ke perkuliahan yang disebut universitas. Kemudian tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah juga, ataukah mungkin ada yang langsung ke jalur KUA. Nah, namun perlu Bapak ingatkan juga, dari ketiga hal tadi, satu yang terkadang kita mungkin belum menyiapkannya dan tidak siap bahkan tidak tahu adalah kematian. Padahal dari ketiga hal tadi, ya, siapa yang tahu bahwa mungkin saja nanti ajal yang akan lebih dulu menjemput kalian sebelum tiga hal tadi. Maka dari itu apa yang sudah kalian persiapkan? Dalam hadisnya Bapak ingin menyampaikan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihat. Dalam hadisnya disebutkan bahwa dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan di dunia adalah wanita soleha. Maka satu hal tersebut sudah bisa menjadi persiapan kalian untuk menghadapi tiga hal tadi dan satu hal tadi juga. Dengan menjadi wanita soleha, kalian sudah siap menghadapi perkuliahan, menghadapi pekerjaan, menghadapi KUA, dan menghadapi kematian. Dengan modal menjadi wanita soleha. Jadi tadi juga ada syair yang disampaikan oleh kakaknya, ya. Mungkin Bapak sendiri pernah menyampaikan syair kepada kalian tentang apa? Tentang wahai putri, karena mekarmu hanya sekali. Ya, mudah-mudahan yang syair yang pernah juga Bapak sampaikan mengenai perjalanan hidup seorang gadis, ya, yang dimana Bapak Ibu sekalian ini dengan bangganya memiliki seorang gadis. Sampai kapan Bapak Ibu sendiri di sini memiliki gadis tercintanya tersebut? Ya, seperti halnya sudah mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada orang tua, kepada gurunya. Itulah seorang akhwat, seorang wanita. Dia mengucapkan terima kasih kepada orang tua, kepada gurunya. Karena apa? Karena pada waktunya dia tidak akan lagi menjadi tanggung jawab ayah dan bundanya. Karena suatu saat nanti bagi seorang akhwat, bagi seorang wanita, bagi seorang perempuan, bagi seorang gadis, pada waktunya akan bukan saja sekarang pelepasan dari sekolahnya, maka nanti juga akan menghadapi pelepasan dari kedua orang tuanya ketika ia menikah kelak. Maka dari itu harus dipersiapkan juga waktunya selama masih dengan ayah dan bundanya. Berbaktilah sebanyak-banyaknya, karena tidak akan pernah cukup balasan bagi seorang anak kepada kedua orang tuanya. Tidak akan pernah cukup. Ya, bahkan sampai dikisahkan, bahkan sampai ada seseorang yang menggendong ibunya ketika ibunya naik haji, ya, sampai ketika ibunya setelah itu meninggal, tidak cukup membalas terima kasih kepada orang tuanya. Maka dari itu sekali lagi Bapak berpesan kepada kalian, satu hal yang paling penting adalah menjadilah atau jadilah kalian wanita soleha, dan salah satunya adalah tetap menjaga
pakaian kalian. Karena dengan pakaian itulah seperti tadi di awal disampaikan juga oleh ibu gurunya, bahwa apa-apa ilmu yang kalian miliki itu tidak akan terlihat oleh orang lain. Tidak akan terlihat hasilnya oleh orang lain. Namun yang orang lain lihat adalah apa yang dilihat di depan matanya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana penampilannya, bagaimana bicaranya. Ketika baik, dia akan bertanya, wah, di mana sih belajarnya? Ketika buruk atau kurang baik pun akan ditanya, di mana sih belajarnya? Seperti tadi mungkin ada yang dari SD-nya kan, di Al-Hadid. Nah, ada yang mungkin juga dari SMP-nya, atau mungkin hanya sekedar SMK-nya saja di Al-Hadid. Patut disyukuri ketika kalian berada di lingkungan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijaga dari segala sisinya, ya, dari lingkungan yang sudah dipisahkan dari laki-laki, dari pakaian yang sudah diwajibkan untuk menutup, ya, bahkan nanti kalian setelah keluar, nah, kembali lagi Bapak ingatkan, ya, bahkan setiap hari kalian pulang pergi ke rumah pun sudah terlepas dari atau keluar dari lingkungan Al-Hadid, kalian kembali bergabung dengan orang-orang di luar sana, teman-teman di luar sana, yang mungkin secara penampilan dan secara pendidikan tidak sebaik kalian dapatkan di Al-Hadid ini. Kalian harus syukuri sebagian dari teman-teman kalian di luar sana mungkin tidak dapat menyelesaikan sekolahnya sampai kelas 12. Atau mungkin sebagian teman kalian di luar sana setelah kuliah atau setelah sekolah ingin kuliah tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Ingin bekerja tidak bisa untuk masuk ke perusahaan. Atau mungkin ingin menikah belum siap juga. Maka dari itu yang paling penting bagi seorang akhwat, sekali lagi Bapak ulangi dan Bapak sampaikan adalah jadilah wanita soleha. Dan kiat-kiatnya pun sudah selalu diingatkan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di sini juga senantiasa mendukung, menjaga, menyayangi, mencintai gadis-gadis tercintanya sampai nanti ada kumbang yang menjemputnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai perwakilan dari pengurus Yayasan Al-Hadid Cilengsi. Tidak lupa juga kami sampaikan bahwasannya alhamdulillah seiring perkembangan zaman juga Yayasan Al-Hadid ini saat ini sudah mencapai kurang lebih 1.500 siswa dan siswi dan 150 pegawai dan guru, juga kurang lebih 66 ruangan kelas. Supaya teman-teman sekalian juga yang sudah lulus nanti sangat terbuka lebar pintu Al-Hadid ini bagi kalian yang ingin kembali mengabdi, bekerja, mengajar, atau mungkin sekolah lagi nanti jika mungkin ke depan kita dapat membuka perguruan tinggi. Ya, jadi seperti tadi Bapak Kepala Sekolahnya sendiri merupakan lulusan dari alumni dari SMK Al-Hadid juga. Jadi Bapak sampaikan di sini sebagai pengurus juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi Bapak, Ibu sekalian, Ananda dan sekalian yang kapanpun ingin kembali untuk mengajar atau mungkin bekerja atau mungkin berkunjung dan lain sebagainya. Silakan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anazma yang telah menyampaikan sambutannya. Bismillah, insya Allah Yayasan Al-Hadid Cilengsi melalui bidang keagamaan atau Begama Cilengsi akan mengadakan kegiatan pemotongan hewan kurban pada tahun ini. Bagi para orang tua wali yang ingin menitipkan hewan kurban, silahkan menghubungi tim tabungan kurban Al-Hadid Cilengsi. Ya, langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu pidato bahasa Arab oleh teman kita Hanifah Ashifa. Kepada Hanifah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu
fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, al ilmu muhimun jiddan linnas. Ya'ishun nas bisuhulah wa tumaninatin bih. Li'annal ilm qadzaui yudhi'un nas fi syairi hayatih. Idza arada an yaf'ala syai'an masala arafa ilmahu hatta la yaqa fi khata. Sawa'un akana ilmu dunyawi au ilmu ukhrawi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ikhwani wal akhwati fillah, kaifa nahsulul ilm? Nahsuluhu bitolabil ilmi fi ayyi makan, mislu fi madrasah, wa fi makani amal, wa fi majlisi ilm, wa fi jami'ah, wa fi ghairi dhalik. Fi hadha zamanil mutaqaddim, najidu kasirin min wasailid dirasiyah ka internet. Yumkinuka an tabhasa an kulli ahbar wa ulumin turidu dirasataha. Al-alim laisa kal jahil, karramallahu ta'ala al-alim biraf'i darajatihi ala sa'iri makhluqatih. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala syair, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Walihadza ijtahid fi talabil ilm, ikhtar ayya ilm turidu ta'ammuqah wa rakis alaih hatta tafhama jayidan. Wa akhiran talabul ilm huwa ahadu turuq lidukhulil jannah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Naktafi bihadzal qadar, syukran ala ihtimaminkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-8, penyerahan medali kepada peserta didik kelas 12 oleh Kepala SMK Al-Hadid 2 Cilengsi dan Wali kelas 12. Kepada Bapak Syaifullah dan Wali kelas 12 Administrasi Perkantoran Ibu Anayanti Budiningsi dipersilahkan. Prosesi penyerahan medali kelas 12 Administrasi Perkantoran dimulai. Anissa Nur Aini, putri dari Bapak Unan, dengan pencapaian hafalan Al-Quran sebanyak 5 juz. Anastasia, putri dari Bapak Albertus Seranbelak, dengan pencapaian hafalan Al-Quran sebanyak 2 juz. Agnina Salsabila, putri dari Bapak Muhammad Fuad, dengan pencapaian hafalan Al-Quran sebanyak 2 juz. Sini masih ada selanjutnya. Memasuki acara yang ke-9, kesan dan pesan orang tua wali siswi, yang akan disampaikan oleh Ibu Asmahul Basyari. Kepada Ibu Asmahul Basyari, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur di sini dikasih kesempatan untuk bisa berhadapan langsung dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya nggak bisa sebutin namanya satu persatu. Insya Allah ya Bu, berkah ya insya Allah. Anak-anak ibu semua mendapatkan hafalan Al-Quran, mendapatkan hafalan hadis. Semoga istiqomah ya Bu. Semenjak anak saya sekolah di sini,
Ya belum tentu dah di sekolah lain saya mendapatkan sekolah seperti ini ya Bu. Ya Pak. Di sini anak saya bisa menutup aurat dengan sempurna, menambah hafalan, murojaah, hampir setiap hari tidak ada waktu untuk bersantai-santai. Tiada hari tanpa ilmu lah istilahnya ya Bu. Mungkin kalau di tempat lain ya wallahu a'lam ya. Saya merasa bersyukur banget ya dengan kesempatan yang saya nggak duga, saya nggak sangka juga saya bisa berbicara langsung di sini. Semoga Dewan Guru semuanya tidak ada henti-hentinya, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami dan untuk selanjutnya ya. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Anak saya di sini telah diberikan sarana dan prasarana yang sangat memuaskan. Yang saya pikir itu mustahil. Mungkin untuk saya dengan keterbatasan, apa yang saya punya dan apa yang saya mampu mustahil, tapi karena yakin untuk pendidikan, saya yakin Allah pasti ada jalannya. Alhamdulillah guru-guru semuanya mendukung anak-anak saya, terutama Melinda. Ya, bersama teman-temannya di sini yang berbeda-beda suku, alhamdulillah mereka dipersatukan dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Yang mungkin di sekolah lain kita tidak dapat mendapatkan itu ya Bu ya, Pak. Kesannya semakin kokoh untuk Al-Hadid, untuk para Dewan Guru. Semoga Allah melindunginya. Semoga Allah memberikan keberkahan yang banyak atas semua partisipasinya yang saya juga nggak bisa sebutin satu persatu. Semoga ini adalah kemajuan untuk Islam ya Bu, Pak. Dan semoga saja Al-Hadid ke depannya semakin dikenal masyarakat dengan keislamannya, bukan dengan anggapan orang yang enggak istilahnya. Ya cukup sekian segini aja ya Bu, Pak. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kesan dan pesan yang telah disampaikan. Terima kasih kepada Ibu Asmaul atas pesan dan kesan yang disampaikan. Memasuki acara yang ke-10, kesan dan pesan siswi kelas 12 yang akan diwakilkan oleh Kak Ayunda Nurul Ipanka dan Amelia Gustiana. Kepada Kak Ayunda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Hadid Cilengsi Bapak Nazma Gazalba. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Al-Hadid 2 Cilengsi, Bapak Saifullah. Yang saya hormati Kepala Kurikulum SMK Al-Hadid 2 Cilengsi, Ibu Dia Susiana. Yang saya hormati Koordinator Prakerin SMK Al-Hadid 2 Cilengsi, Ibu Nining Dwi Masroka. Yang saya hormati Kepala Program AKL dan OTKP, Bapak Endang. Yang saya hormati para ibu dan bapak guru sekalian. Yang saya hormati
para wali murid SMK Al-Hadi 2 Cilengsi, dan tak lupa kepada teman-teman yang sangat saya banggakan. Sebelumnya, saya Ayunda Nurul Ipanka, perwakilan dari teman-teman kelas 12 OTKP untuk menyampaikan kesan dan pesan selama menuntut ilmu di SMK Al-Hadi 2 Cilengsi ini. Yang pertama yaitu kesannya. SMK Al-Hadi 2 Cilengsi ini telah memberikan kepada saya dan teman-teman sekalian pelajaran yang sangat berguna dan telah membantu kami menjadi karakter dan kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya. Semua ini berkat bimbingan para ibu dan bapak guru sekalian, terutama bimbingan dalam pelajaran umum maupun pelajaran Islamiyah. Yang dengan itu tidak hanya berguna untuk dunia saja, tetapi juga berguna untuk akhirat kelak. Hanya semenggal kata ucapan terima kasih yang dapat kuucapkan kepada para bapak dan ibu guru atas bimbingan dan atas membimbing dan mengajarkan kami dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Langkah yang ditempuh adalah nikmat yang patut kita syukuri. Percayalah, entah esok, lusa atau bahkan nanti, kenangan yang telah kita lalui akan selalu kita kenang dan kita rindukan. Yang kedua yaitu pesannya, untuk guru-guruku tercinta, terima kasih atas segala jasa dan baktimu. Meskipun kami banyak melakukan kesalahan, Engkau selalu maafkan semua kesalahan kami. Semoga Allah membalas semua jasa dan baktimu. Dan tak lupa kepada teman-temanku yang sangat kusayangi dan sangat kubanggakan, terima kasih atas kebersamaan yang kita raih ini selama 3 tahun di SMK Al-Hadi 2 Cilengsi ini. Kuharap persaudaraan dan pertemanan kita tidak akan pernah terputus sampai kapanpun. Tetap semangat dan bercita-citalah serendah-rendah mutiara di dalam lautan, dan gapailah cita-citamu setinggi-tinggi bintang di angkasa. Hidup hanya sekali dan waktu pun tak akan pernah terulang kembali. Oleh karena itu, mari kita hargai waktu agar tak terdengar kata sesal di kemudian hari. Terakhir, semoga kita semua dapat menjadi penerus bagi agama maupun bangsa. Amin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Ayunda Nurul Ipanka selaku perwakilan dari kelas 12 OTKP. Selanjutnya kepada Kak Amelia Gustiana dipersilahkan untuk menyampaikan kesan dan pesan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak An-Nazma Ghazalbah selaku Ketua Yayasan Al-Hadid Cilengsi. Kepada yang terhormat Bapak Syaifullah selaku Kepala Sekolah SMK Al-Hadid 2 Cilengsi. Kepada yang terhormat Ibu Nining Dwi Masrokah selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Al-Hadid 2 Cilengsi. Juga kepada Bapak dan Ibu Guru semua yang kami muliakan. Tak lupa kepada teman-teman seangkatan dan juga kepada adik kelas 10-11 yang kami sayangi. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarganya, para sahabat, serta mudah-mudahan kepada para pengikutnya termasuk kita yang mudah-mudahan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada teman-teman angkatan semua, teman-teman kelas 12 khususnya, yang dimana selama 3 tahun kita belajar menuntut ilmu di sini. Tibalah hari ini kita wisuda bersama. Saya tidak bisa mengucapkan banyak kata. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah istiqomahkan, Allah beri hidayah, dan semoga apapun yang kita dapat berupa ilmu, nasihat dari guru-guru yang di sini dapat kita amalkan. Teruntuk
Bapak dan Ibu guru semua, kami memohon maaf bila mana selama kami menuntut ilmu di sini, kami banyak melanggar nasihat-nasihat kalian, melanggar peraturan sekolah ini. Kami banyak mengecewakan, membuat kalian sakit hati. Mohon maaf Pak, Bu. Sejujurnya, kami sangat mencintai dan menyayangi kalian. Kami berterima kasih kepada kalian semua, karena kalian mau memberikan nasihat, mau memberikan kami peringatan-peringatan ketika kami telah melakukan kesalahan. Kepada Bapak dan Ibu guru, kami mohon doa dan restunya Pak, Bu. Kami mohon doa dan restunya kepada Bapak dan Ibu guru untuk melanjutkan, bagi kami untuk melanjutkan ke perguruan yang tinggi maupun ke pekerjaan dan juga rencana-rencana kami ke depannya. Semoga Allah mudahkan langkah-langkah kami dalam menggapai cita-cita kami. Dan kepada adik kelas 10 dan juga kelas 11, kami selaku kakak kelas tidak bisa berkata dan juga berpesan banyak kepada kalian. Kami hanya memohon kepada kalian agar tetap semangat dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama, dan juga tetap belajar dengan tekun dan menghargai guru-guru kalian. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sesungguhnya kekurangan itu berasal dari saya, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perpisahan itu akan selalu ada, karena kita pernah berjumpa bersama dalam canda, tawa, dan bahagia. Setiap tetes air mata yang mengalir di hari ini akan menjadi saksi atas jalinan erat yang telah kita jalin seerat-eratnya. Teruntuk AKL dan OTKP, terima kasih atas 3 tahunnya. Terima kasih atas segala momen yang telah kalian tinggalkan di sekolah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kak Amelia Gustiana yang telah menyampaikan kesan dan pesannya. Tidak perlu lama-lama, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu lantunan syair himne guru yang akan dibawakan oleh para siswi kelas 12. Kepada kakak kelas 12, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12, Akuntansi dan Administrasi Perkantoran, ingin menyanyikan syair yang berjudul Himne Guru untuk semua para guru SMK Al-Hadid 2 Cilengsi. Tanpa tanda jasa, terpujilah wahai engkau, ibu bapa guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak kelas 12 kita. Ya, yang mana lagu syair himne guru ini dipersembahkan untuk para guru sebagai rasa terima kasih karena telah berjasa dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Perhatian bahwasannya lantunan syair himne guru ini diperbolehkan dikarenakan tidak menggunakan alat musik.
Acara selanjutnya, penyerahan hadiah juara umum yang akan diserahkan oleh Kepala SMK Al-Hadid 2 Cilengsi. Penyerahan hadiah juara umum ini akan diberikan kepada kakak kelas kita, Kak Melinda Amanda dan Kak Rosita. Kepada Bapak Syaifullah dipersilahkan. Pada Bapak Syaifullah, dan kami ucapkan selamat juga kepada Kak Rosita dan Kak Melinda atas prestasinya. Para hadirin yang berbahagia, di akhir acara akan ada sesi pemotretan photo booth, diharapkan untuk tidak pulang terlebih dahulu bersama para orang tua yang akan dilaksanakan sekitar ba'da zuhur. Jadi buat para orang tua, jangan pulang dulu karena buat kenang-kenangan boleh langsung foto pemotretan. Ya, yang lebih tepatnya itu lokasinya dari panggung ke arah kanan, yaitu di ruang praktik CNC. Demikianlah acara pelepasan kelas 12 SMK Al-Hadid 2 Cilengsi tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini Selasa 21 Juni 2022 telah selesai. Sebelum kita tutup, kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan perhatian para hadirin. Mohon dimaafkan bila ada salah kata atau salah perbuatan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.